Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, kembali lagi di pertemuan yang kedua untuk pembelajaran sejarah agama Islam, sejarah kebudayaan Islam. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membuka pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari kemarin kita sudah membahas seputar keperwiraan, yang mana sedikit kita berkesimpulan bahwasanya keperwiraan perlu adanya di dalam diri seseorang, seperti halnya kita, kakak, kalian itu mesti dan harus. Ya, untuk apakah? Ya, salah satunya untuk menjaga NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman dan lain sebagainya. Kemudian sikap keperwiraan tentunya sangat diharapkan ya oleh bangsa, diharapkan oleh agama dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu akan sedikit membahas lebih mendetail seputar kejadian ya terhadap keperwiraan yang Rasulullah SAW lakukan. Kita masuk ke bagian A, yaitu keperwiraan Rasulullah SAW ketika menghadapi serangan kaum kafir Quraisy. Tentu ketika memiliki pemimpin yang perwira atau gagah dan berani, tentu ya pengikut dari agama Islam semakin banyak, sehingga kaum kafir Quraisy merasa takut akan kekalahannya, ya takut sewaktu-waktu akan diserang oleh kaum muslimin yang semakin kuat, semakin hari semakin kuat, seperti itu. Oke. Jadi ketika itu tentu ketika seorang pemimpin yang hebat, seorang pemimpin yang berani, ya yang menegakkan keadilan, tentu maka pengikutnya akan semakin kuat, akan semakin banyak, ya. Sehingga hal ini membuat kaum kafir Quraisy merasa khawatir, terutama adanya ancaman maupun serangan dari kaum muslimin. Oke, seperti itu. Jadi mereka kaum kafir Quraisy itu selalu berusaha semaksimal mungkin untuk memecah belah, untuk menghancurkan kaum muslimin, baik muslimin yang ada di Madinah atau Yastrib, ya sebutan dulu Yastrib, kemudian atau kaum muslimin yang ada di Mekah. Ya, akhirnya orang kafir Quraisy itu bersekutu. Bersekutu itu bekerja sama baik dengan kaum Yahudi maupun dengan suku-suku Arab yang lain yang masih kafir, seperti itu. Ya, jadi tujuan mereka itu untuk mengganggu kaum muslimin, untuk memecah belah kaum muslimin. Bahkan kaum kafir Quraisy yang telah bersatu ini mengancam Rasulullah serta mengancam seluruh kaum muslimin baik muhajirin maupun ansor, ya, dengan diberikannya surat. Ya, tentu ketika Rasulullah mendapatkan surat tersebut, mendapatkan ancaman tersebut, ya Rasulullah segera untuk menyiapkan menyiapkan pasukannya baik dari kaum muhajirin maupun dari kaum ansor. Ya, seperti itu. Sedangkan di sisi lain Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu mengizinkan kaum muslimin untuk berperang, ya, mengizinkan. Jadi Rasulullah diizinkan oleh Allah untuk berperang melawan kaum kafir Quraisy. Wahyu yang berbunyi yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Shadaqallahul azim, yang artinya telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. Perlu dipahami oleh teman-teman, Allah Subhanahu wa taala memang memperbolehkan kita untuk berperang. Namun dengan catatan untuk melawan kezaliman serta untuk menyingkirkan kebatilan dan menegakkan keadilan. Ya. Seperti itu. Jadi kaum muslimin hanya boleh berperang untuk yang tadi kakak sebutkan, ya, baik menegakkan keadilan, menyingkirkan kebatilan, kemudian untuk melawan kezaliman. Karena kaum Quraisy
sudah benar-benar zalim, menzalimi baik kaum muslimin maupun Rasulullah itu sendiri. Seperti itu. Dan apabila ketika kita berperang, kemudian kita wafat atau kita terbunuh, insya Allah kita akan menjadi seseorang yang syuhada, yaitu pahlawan yang gugur dalam membela Allah Subhanahu wa taala, dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih. Setelah ini tolong teman-teman diperhatikan, karena di hari kemarin, di pertemuan kemarin kakak belum memberikan sedikit latihan feedback dari kalian. Ya, untuk hari ini insya Allah ya kalian baca, tolong dibaca materi seputar Perang Badar. Kemudian nanti kalian kerjakan 5 atau 10 soal yang kakak kirim melalui online. Seperti itu. Ya, semoga dapat dipahami. Ya, apabila ada yang kurang dipahami silakan ditanyakan melalui Japri dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kemudahan dan belajar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga segera mengangkat ya wabah ini sehingga kita dapat beraktivitas seperti sedia kala. Karena yang rindu bukan kalian saja tapi kita semua guru-guru ya juga rindu akan kita bertemu tatap muka dan lain sebagainya. Oke, marilah kita tutup dengan baca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.